Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan ke-10 pada perkuliahan Statistika Sosial. Di sini kita akan membahas uji hipotesis bagian 2 ya, yaitu di sini adalah penggunaan uji T. Nah, di mana sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, penggunaan fungsi sebaran ini berdasarkan jumlah sampel yang kita miliki. Nah, di mana jika terdapat sampel yang besar ya, atau lebih dari 30, itu pertemuan yang sebelumnya itu menggunakan sebaran normal ya atau uji Z ya. Jadi ini untuk sampel besar itu menggunakan uji Z ya. Nah, uji Z ini minggu lalu sudah dijelaskan, lalu sekarang kita masuk ke yang sampel kecil ya, di mana si jumlah sampelnya itu lebih sedikit ya, atau kurang dari sama dengan 30. Nah, di sini kita akan menggunakan sebaran T student, yang berarti kita menggunakan juga yang namanya uji T ya, atau uji T student ya. Nah, untuk sampel kecil ini, di mana tadi sudah dijelaskan kurang dari 30 ya, menggunakan statistik ujinya di sini adalah menggunakan T hitung ya. Nah, di mana T hitung ini sebenarnya bedanya dengan Z hitung itu di si simpangan bakunya ya. Jika T hitung ini simpangan bakunya yang digunakan adalah simpangan baku sampel ya. Nah, simpangan baku sampel ya. Dan ininya masih tetap sama ya. Ini X bar adalah rata-rata sampel. Kemudian mu 0 merupakan rata-rata populasi ya yang diujikan ya. Nah, populasi uji di sini yang diujikan. Nah, kemudian N ini adalah banyaknya sampel. Nah, banyaknya sampel yang diperoleh ya, seperti itu. Oke, kita clearkan dulu. Biar lebih enak ya. Jadi di uji T ini kita juga menggunakan hipotesis yang sama ya. Hipotesis ini kita penentuan langkah pertama, perumusan hipotesis, ada hipotesis dua arah dan juga hipotesis satu arah. Nah, di mana masih yang membedakan itu tetap ya sampai kapanpun ya. Hipotesis dua arah itu H1-nya adalah tandanya tidak sama dengan. Nah, untuk yang ini satu arah yang ekor kiri ya. Dan yang ini adalah yang ekor kanan. Nah, ekor kiri dan ekor kanan ya. Dilihat dari tanda H1-nya ya, seperti yang sudah dijelaskan juga ya, masih sama. Nah, kemudian kriteria penolakannya, nah di sini yang membedakan adalah selain statistik uji ya, yaitu kriteria penolakan ya, yang membedakan antara uji T dan uji Z. Nah, di mana kriteria penolakan H0-nya di sini menggunakan T hitung ya. T hitung yang didapatkan dari hasil statistik uji yang dibandingkan dengan T tabel, teman-teman. Nah, T tabel ini didapatkan dari tabel T ya. Ini nanti akan saya perlihatkan tabel T-nya ya. Didapat dari tabel T ya. Negatif T alfa per 2 adalah alfa per 2 itu tingkat signifikansinya ya, di mana dibagi 2 karena hipotesis dua arah. Dan DF adalah degree of freedom ya. Kalau di sini itu DF itu, nah ini. Degree of freedom itu adalah derajat bebas, di mana dihitung untuk uji T. Ini derajat bebasnya adalah N-1 ya. Banyaknya sampel dikurang dengan 1. Nah, kriteria penolakannya masih sama ya. Jika dua arah ini berarti pakai yang biru ini. Jika satu arah ekor kiri memakai yang hijau ini, dan jika satu arah ekor kanan memakai yang ini ya, seperti itu.
Jadi di sini yang membedakan selain simpangan bakunya menggunakan simpangan baku sampel, kemudian kriteria penolakan H0-nya itu dia didapatkan dari tabel T ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tabel uji T. Nah, sebenarnya ini membacanya lebih mudah, teman-teman. Membacanya itu kita tentukan juga kita pakai 1 ekor atau 2 ekor ya. Kemudian ini adalah alfanya ya. Alfanya berapa ya? Alfanya berapa? Kemudian ini adalah derajat bebasnya, teman-teman. Nah, ini DF adalah derajat bebasnya. Nah, biasanya karena itu sampai dengan 30 ya, sampai sini saja sampelnya. Nah, sedangkan 40 sampai 1000 ini jarang sekali digunakan ya. JT ini akan optimal di derajat bebasnya di bawah 30 atau sama dengan 30 ya. Nah, ini boleh diingat kembali nanti teman-teman untuk menyelesaikan soal ya harus melihat T hitungnya itu dari sini ya, dari tabel uji T ini. Nah, langsung kita masuk saja ke contoh kasus teman-teman. Ya, suatu penelitian ya, dilakukan untuk mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa peserta kuliah metode riset dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, sebanyak 25 orang mahasiswa dipilih sebagai sampel. Nah, terlihat 25 ini adalah N ya, N kecil ya. Itu adalah banyaknya sampel. Nah, nanti kita tuliskan. Kemudian hasil pengujian sampel terhadap rata-rata tingkat kecemasannya adalah 52. Nah, jadi dari 25 orang yang dipilih sebagai sampel ini diambil rata-ratanya itu adalah 52 ya dengan simpangan baku 20. Nah, sedangkan nilai rata-rata tingkat kecemasan populasi ya, di mana populasi ini adalah keseluruhan mahasiswa ya atau mu 0 telah diketahui sebelumnya yaitu 50. Nah, di sini dengan alfa 5% ya, 0,05 selidiki apakah terdapat perbedaan antara rata-rata tingkat kecemasan mahasiswa kelas metode riset dengan rata-rata keseluruhan mahasiswa ya, rata-rata tingkat kecemasan keseluruhan mahasiswa. Ya, penyelesaian ini sebenarnya masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi bagi yang masih ingat mungkin akan mudah ya 5 langkah untuk mengerjakan uji hipotesis ya. Dimulai dari perumusan hipotesis, kemudian yang kedua adalah menghitung statistik uji, kemudian kriteria penolakan H0 ya atau kriteria pengujian dan pengambilan keputusan, dan terakhir adalah interpretasi ya. Boleh dilihat di pertemuan sebelumnya langkah-langkah uji hipotesis ya, itu saya harap kalian akan selalu hafal ya di luar kepala ya kalau bisa. Tentunya akan bisa kalau misalkan kalian banyak latihan ya. Jadi ini kita selesaikan saja mulai dari langkah pertama, yaitu apa? Langkah pertama adalah perumusan hipotesis ya. Hipotesis. Nah, perumusan hipotesis ya, H1-nya tadi sudah diketahui ya. Nah, kita coba tuliskan dari H0 ya, dari kebalikannya. H0 itu apa? Berarti tidak terdapat perbedaan ya. Nah, karena H1-nya itu terdapat perbedaan, nah ini saya garis bawah ya. Ini H1-nya terdapat perbedaan, maka H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan ya. Atau kita tuliskan kalimat matematikanya dulu ya. Berarti mu kelas metode riset ya, itu akan sama dengan 50 ya. Sama dengan rata-rata populasi keseluruhan mahasiswa jika memang tidak terdapat perbedaan ya. Berarti tidak terdapat perbedaan ya.
Antara apa? Antara rata-rata tingkat kecemasan kelas mahasiswa kelas metode riset dengan apa? Populasi ya. Dengan rata-rata tingkat apa? Kecemasan populasi. Pop. Ya, itu perumusan hipotesis untuk H0 ya. Kemudian untuk H1, nah berarti kebalikannya ya, yang sama dengan soal ya. Itu mu dari metode riset itu tidak sama dengan 50. Ingat, jika H1 tandanya tidak sama dengan, maka ujinya adalah hipotesis dua arah ya. Mu metode riset ya. Semoga kalian masih nggak bingung ya menentukan tandanya seperti apa ya. Tanda H0 dan H1 ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa jika misalkan kata-katanya seperti perbedaan ya atau perubahan ya atau pengaruh. Nah, jadi jika tidak menjelaskan salah satu mana yang lebih besar ya, itu adalah dua arah. Namun jika dijelaskan misalkan ada yang lebih kecil ya atau lebih besar ya atau peningkatan, nah berarti kan lebih besar gitu ya. Tandanya jika salah satu lebih besar atau lebih kecil, maka itu adalah satu arah ya. Oke. Ini berarti tidak sama dengan berarti terdapat ya. Terdapat perbedaan antara apa? Rata-rata tingkat kecemasan mahasiswa metode riset dengan rata-rata tingkat kecemasan populasi. Nah, tingkat kecemasan populasi seperti itu. Atau keseluruhan mahasiswa ya.